Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Gistianto Graha. Hari ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian pertama. Seperti yang telah kita pelajari dalam bab sebelumnya, kehadiran organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 sering dianggap sebagai suatu tonggak kelahiran kaum maju yang ingin memperluas pendidikan dan pengajaran, sehingga generasi muda mendapatkan peluang yang lebih banyak untuk memasuki sekolah-sekolah modern. Munculnya pemuda-pemuda yang terpelajar akhirnya juga memunculkan banyak organisasi kepemudaan. Pada perkembangannya, muncul berbagai organisasi kepemudaan. Di antaranya ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatera Bon, ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ada Perhimpunan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Pada bab ini, kita akan berfokus mengenai makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Kalau kita mau perhatikan, Sumpah Pemuda ini erat kaitannya dengan peristiwa Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Jadi secara sederhana, Sumpah Pemuda itu adalah hasil dari Kongres Pemuda II, bukan nama eventnya. Kalau nama eventnya itu adalah Kongres Pemuda I dan juga Kongres Pemuda II. Jadi kalau kita mau bahas Sumpah Pemuda, berarti kita juga harus membahas mengenai Kongres Pemuda I dan juga Kongres Pemuda II. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini diadakan 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, tepatnya di Jakarta. Nah, kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini merupakan kegiatan yang mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian organisasi-organisasi kepemudaan tersebut sebenarnya organisasi yang bersifat kedaerahan. Misalnya ada Yong Japa, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan Kongres Pemuda I ini diinisiasi oleh PPPI dan juga PI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan juga Perhimpunan Indonesia. Singkat cerita, pada akhirnya Kongres Pemuda I menghasilkan yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar apa itu persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan juga kedaerahan yang kolot, serta hal-hal lainnya. Oleh karena itu, PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan untuk mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Sampai sini, Kongres Pemuda I telah selesai. Berikutnya, dilaksanakan persiapan Kongres Pemuda II oleh pimpinan pelajar-pelajar Indonesia, PPPI. Mereka menggagas untuk diselenggarakan Kongres Pemuda II yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, tepatnya di Jakarta. Atas inisiasi dari PPPI, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Nah, berikut ini adalah susunan panitia dari Kongres Pemuda kedua. Yang pertama ada ketua, yaitu Sugono Joyo Puspito dari PPPI. Wakilnya ada Joko Marsaid dari Yong Java. Ada sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Kemudian ada bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak. Dan masih banyak panitia-panitia lain, silahkan dibaca sendiri dan dicari informasinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kita akan membahas isi rapat dari Kongres Pemuda kedua. Rapat pertama ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jonglain Bundo. Semoga cara bacanya benar ya. Ini kalau sekarang disebut dengan Lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda II, Sugondo Joyo Puspito, dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda.
Acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Kemudian ada rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Java Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah misalnya ada Purnomo Bulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Kemudian ada rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Klodbow, Jalan Keramat Raya 106, yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Nah, kalau sekarang ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan juga demokrasi. Selain gerakan kepaduan yang disampaikan oleh Sunario, Ramelan menjelaskan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Mohon maaf kalau dalam lafal atau pengucapan nama tempat maupun nama orang kurang tepat. Kalau ada kesalahan, tolong perbaiki di kolom komentar ya, karena mungkin ini pelafalannya bahasa Belanda dan Jawa lama, dan kebetulan saya bukan orang Jawa, jadi takutnya ada salah pelafalan. Nah, dan ini adalah pokok dari Kongres Pemuda II, akhirnya menghasilkan yang kita sering sebut dengan Sumpah Pemuda. Di sebelah kanan itu adalah teks asli dari Sumpah Pemuda, kurang lebih seperti ini bentuknya, dan saya coba akan bacakan setelah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan era sekarang ejaannya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putri dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jadi itulah sejarah singkat mengenai Sumpah Pemuda, dari mulai dibentuknya organisasi kepemudaan, diadakannya Kongres Pemuda I, sampai diadakannya Kongres Pemuda II. Jadi pada intinya hasil dari Kongres Pemuda kedua adalah menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda, kemudian menghasilkan isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri, kemudian setelah menetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Dalam peristiwa Kongres Pemuda II juga terdapat sebuah peristiwa bersejarah, yaitu untuk pertama kalinya didengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini dibawakan secara instrumental dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap menyanyikannya. Oke, citizen, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike saja. Dan kalau ada kesalahan di video ini, mohon diluruskan di dalam kolom komentar. Saya Silvan Gustian. Terima kasih.